Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa memaafkan? Sebuah pertanyaan yang layak dan harus kita renungkan. Jawabannya karena mereka mempunyai pengalaman akan Allah, itu bahasa rohaninya. Pengalaman akan Allah itu yang kayak mana sih? Mereka mengalami, meyakini dengan begitu amat sangat bahwa yang namanya memaafkan itu jauh lebih penting. Mereka mengalami, merasakan, mengimani bahwa yang namanya pembalasan itu bukan hak dari manusia. Mereka meyakini, mengalami bahwa menyimpan benci, dendam itu hanyalah akan menghancurkan. Dan mereka mengalami itu karena mereka meyakini apa yang ada di dalam kitab suci, saudara. Dan kita tahu bahwa kisah di dalam kitab suci adalah kisah pemaafan. Mari kita lihat salah satunya di dalam perjanjian lama. Anda tahu gambar yang ada di depan itu adalah siapa? Adalah Yusuf. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, yang hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Lalu ada seorang saudagar dari Mesir, dan saudara-saudaranya itu menjual Yusuf kepada saudagar Mesir itu. Dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Mereka membuat jubah Yusuf itu berlumuran darah, tapi darah domba. Lalu apa saudara yang terjadi di Mesir? Yusuf dibeli oleh salah seorang pegawai kerajaan yang bernama Potifar. Potifar itu orang yang sangat kaya dan Yusuf diberi kepercayaan mengelola keuangannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Istri Potifar mengingini Yusuf dan Yusuf tidak mau, lalu istri Potifar memfitnah Yusuf bahwa Yusuf akan memperkosa si istri Potifar itu. Tanpa sebuah pengadilan, karena memang Yusuf adalah seorang budak, Yusuf pun dimasukkan dalam penjara. Anda bisa bayangkan setelah dia dibuang, dijual, lalu dia dipenjara karena dia berbuat hal yang benar. Mungkin akan banyak orang mengatakan, saya menderita ini karena saudara saya. Kondisi saya seperti ini karena saudara-saudara saya. Tetapi Yusuf tidak demikian, saudara. Maka di dalam penjara, Allah berpihak kepada Yusuf. Yusuf diberi kemampuan karunia untuk menafsirkan mimpi. Dan di penjara itu ada 2 orang pegawai kerajaan yang bermimpi. Lalu Yusuf menafsirkan mimpi mereka, dan benar, mimpi mereka menjadi, tafsiran Yusuf menjadi sebuah kenyataan. Salah satu dari pegawai itu dikatakan oleh Yusuf bahwa mimpimu itu akan menunjukkan, mengartikan bahwa engkau akan selamat dan kembali sebagai pegawai dari kerajaan. Dan itu benar. Dan karena itu saudara, suatu saat Fir'aun itu bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpinya itu. Lalu pegawai kerajaan yang pernah mengalami mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf mengatakan ada seseorang yang mampu menafsirkan mimpi, dia sekarang ada di penjara. Dan Fir'aun pun mengatakan panggil dia. Lihatlah bahwa melalui pegawai kerajaan yang di penjara itu, Yusuf akhirnya bertemu dengan Fir'aun, saudara. Dan dari mimpinya Fir'aun, Yusuf menafsirkan. Dan untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Yusuf itu, Fir'aun menyerahkan sebuah jabatan yang sangat penting, yaitu gubernur yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan Mesir. Dan benar, Yusuf membuat sebuah persiapan untuk mengantisipasi datangnya kemarau panjang, mengantisipasi gagalnya panen. Maka pada era kemakmuran itu, Yusuf tidak berfoya-foya, tetapi justru membangun gudang-gudang makanan, gudang-gudang untuk menyimpan bahan pangan. Dan ketika tiba masa kemarau panjang, di mana masyarakat di sekitar Mesir mengalami kelaparan, tetapi Mesir berlimpah makanan, ketahanan pangan Mesir menjadi kuat karena Yusuf, saudara. Dan peristiwa itu membuat keluarganya Yusuf itu membeli makanan di Mesir, saudara. Lihatlah, Mesir yang adalah simbol kekafiran digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di sekitar Mesir, termasuk bangsa Israel.
Melihat saudara-saudara Yusuf yang membeli makanan, hati Yusuf pun merasa begitu kacau perasaannya, antara kangen dan seterusnya, tapi dia tidak berani mengungkapkan itu. Dan pada akhirnya, pada saat kesekian kalinya saudara-saudara Yusuf pergi kepada Yusuf, Yusuf pun mengatakan siapa jati dirinya. Mungkin orang akan berpikir Yusuf adalah pendendam. Dan ketika Yusuf mengatakan kepada saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, saudara-saudaranya pun diam. Karena takut pasti Yusuf marah dan akan dendam. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf, saudara? Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihatlah saudaraku sekalian. Bagi seorang seperti Yusuf, dia mampu melihat sisi positif dari peristiwa-peristiwa derita, peristiwa-peristiwa sakit yang dia alami. Dia mengatakan janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa sekali. Yusuf mampu melihat kualitas, melihat sisi positif, melihat dari sisi kacamata Allah, kehendak Allah untuk melihat sebuah peristiwa yang mendukakan. Dan itu karena apa? Karena maaf. Jadi pemaafan itu adalah sebagai jembatan yang menghantarkan seseorang dari pengalaman derita menjadi sebuah keselamatan, saudara. Itu poin pertama. Dan poin kedua adalah tidak ada yang namanya karya rencana Allah itu bisa dibatalkan oleh tindakan manusia sekalipun tindakan itu negatif. Ini yang ada di dalam perjanjian lama. Dan sekarang kita mari melihat kisah pemaafan yang ada di dalam perjanjian baru.